Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan sharing tentang perawatan anggrek Dendrobium. Salah satunya dari media tanam yang membuat anggrek ini segendut ini. Endut banget lur. Batangnya gemoy, endut. Bunganya juga lumayan banyak. Puntumnya lumayan banyak. Ada ini media tanamnya. Nah, ini salah satu media tanamnya penyebab anggrek sebesar ini. Kita review lebih dekat dan jangan lupa ditekan tombol like-nya lur dan juga tombol subscribe-nya. Kita mulai ke intinya langsung. Ini Dendrobium seperti ini. Media tanamnya pakai ini. Nah, daun kaliandra ini lur. Daun kaliandra tuh seperti ini. Kaliandra itu tanaman seperti kacang-kacangan, bentuknya pohon ya. Seperti apa? Seperti petai Cina. Daun kaliandra yang bentuknya seperti ini. Ini banyak dipakai untuk media tanam anggrek Dendrobium terutama. Karena untuk media tanam ini dia mengandung banyak unsur hara terutama nitrogen dan mudah larut, mudah diserap oleh tanaman sehingga anggreknya bisa cepat gede, cepat subur begitu. Tapi ada beberapa kelemahan kalau untuk daun kaliandra. Kelemahannya yaitu tidak tahan lama. Untuk daun kaliandra dia hanya bertahan atau bagusnya di 6 bulan pertama. Jika sudah 6 bulan harus diganti media tanam, mau tidak mau harus diganti media tanam. Kalau media tanam yang lebih aman bisa pakai arang, cuman tidak semua arang bagus. Yang bagus itu arang dari pohon kopi dan pohon bakau, dia bentuknya keras, jadi bagus untuk pertumbuhan anggrek. Jika teman-teman mau mencoba media tanam daun kaliandra, nah seperti ini, atau jika membeli anggrek dengan media tanam daun kaliandra, ketika anggreknya sudah habis berbunga, kita segera repotting dan ganti dengan media tanam yang baru. Segera dipotong aja, ini sebentar lagi habis, bisa dipotong seperti ini, dipotong aja. Kalau sudah habis ya, kalau sudah habis bunganya segera potong dan kita repotting dengan ke media tanam yang baru. Karena media tanam ini kita tidak tahu dari petaninya udah berapa lama, jadi lebih amannya dipotong aja tangkai bunganya dan dibuang atau diganti media tanamnya dengan media tanam yang baru. Jika mau memakai daun kaliandra lagi tidak masalah. Jika khawatir atau bereskan anggreknya kurang bagus, bisa ganti pakai media tanam yang lain. Yang paling aman yang udah saya coba pakai ini lur, seperti ini nih. Nah, ini yakin paling aman kalau untuk anggrek Dendrobium media tanam seperti ini. Perawatannya yaitu kalau udah habis berbunga dipotong aja tangkai bunga seperti ini agar mengurangi energi kepembungaan sehingga dia fokus ke sini pertumbuhan anakan baru. Anakannya udah lumayan kalau media tanam seperti ini. Tuh perakarannya cakep, akar-akarnya mantap. Ini yang paling aman seperti ini. Cuman kelemahannya di penyiraman. Kalau pakai media tanam seperti ini papan pakis. Karena sudah tidak muat di papan pakis yang kecil, saya tambah lagi di pinggirnya dan di belakang juga dilapis lagi. Jadi perakarannya tetap leluasa. Dan anggreknya pun semakin ke sini semakin membesar. Ini tuh. Yang awalnya dari sini ya, kecil-kecil, ke sini lumayan besar. Ini lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Jadi anggreknya terus berkembang lebih bagus dan anakan ini mudah-mudahan lebih besar lagi dari ini. Minimalnya sama dengan induk sebelumnya. Media tanamnya ini papan pakis, pakai tambahan pelembab. Saya pakai moss seperti ini, moss. Jadi dia aerasinya tetap terjaga kalau seperti ini karena posisinya digantung. Ini paling aman yang sudah saya coba seperti ini. Selain ini bisa juga di pot kalau yang tidak memungkinkan memakai papan pakis. Bisa juga kita tanam di pot seperti pada umumnya. Nah seperti ini nih contohnya. Yang ini awalnya sama daun kaliandra juga, cuman saya repotting ke sini media tanamnya ini campur-campur. Saya pakai kulit kayu, yang ini nih kulit kayu, arang, dan juga koko chip atau sabut kelapa yang sudah dipotong-potong seperti ini. Perkembangannya kurang lebih sama. Dari ini yang awalnya segede gini, makin kesininya makin besar.
Tuh ininya perbedaannya. Ini yang paling terakhir, tunas paling terakhir lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti itu. Ya segala repotting, kalau mau pakai daun kaliandra lagi tidak masalah, tapi harus dicatat juga kapan kita repotting pertama dan kapan kita harus repotting berikutnya, karena hanya 6 bulan ketahanan media tanamnya. Media tanamnya bagus, dia mengandung banyak unsur hara sehingga meminimalisir aplikasi pupuk. Kalau pakai media tanam ini ke batangnya anggreknya gendut, tapi tidak semua seperti ini ya. Kalau yang tadi kan ini King Dragon. King Dragon memang tipenya bunga besar, bunganya besar, cuman tangkainya emang kecil batang-batangnya. Sama seperti ID Sonia. Sonia itu bunga besar, tapi memang kecil, dia tidak bisa segendut ini. Kalau yang ini Tongchai Gold. Nah ini loh, ini harusnya ini plant tinggi, plant besar, cuman sebesar ini udah dibungakan, jadinya seperti ini gendut. Kalau mau lebih gede lagi, jangan dulu dibungakan, dirangsang pupuk pertumbuhan aja, dirangsang pertumbuhan dengan pupuk pertumbuhan, nanti dia bisa tinggi. Kalau untuk ID ini dia bisa 1 meter rata-rata. Kalau untuk Tongchai Gold. Kalau yang ini Burmese Red sebesar ini udah cukup, udah maksimal. Nah pembungaannya dimulai sebesar ini, dirangsang pembungaannya. Daun sudah tutup daun tapi tidak terlalu tua seperti ini. Pas ini kalau mau dirangsang pembungaan, kita berikan pupuk pembungaan. Yang awalnya diberi pupuk pertumbuhan, ganti dengan pupuk pembungaan. Kalau misalkan anggreknya kok susah buat berbunga, lama berbunga, sabar aja, nanti juga berbunga. Kadang dia tidak berbunga dari atas tapi dari samping. Kalau pada dendrobium biasa, pada umumnya yang ID seperti ini ya, dia ada tumbuh dari atas ini untuk spike-nya. Sama B, kadang dia juga tumbuh dari samping seperti yang ini. Nah ini sudah tutup daun, tidak keluar bunga, dia keluarnya dari samping, dari sini. Ini udah lumayan tinggi juga, udah lama telur. Sama media tanam awalnya dari daun kaliandra, cuma saya repotting ke sini. Kenapa saya tidak memilih daun kaliandra? Karena capek repottingnya, itu harus 6 bulan sekali, harus pas repotting, dibongkar lagi, tambah lagi, bongkar lagi gitu. Kalau misalkan yang paling awet, yang paling aman itu arang, tapi arangnya usahakan arang yang benar-benar keras, yang bagus. Arang dari pohon kopi atau pohon bakau itu paling bagus. Kalau arang dari pohon yang kurang keras itu kurang bagus ke pertumbuhan anggreknya. Makanya agak sulit kita membandingkan produk-produk dari perusahaan besar, dari PT dengan anggrek yang kita tanam dengan media tanam yang sama, karena di arangnya pun beda, jenis arangnya beda. Arang yang digunakan untuk skala PT itu arang yang berkualitas bagus. Kalau skala rumahan, yang penting arang untuk atau arang sisa bakar-bakaran dipakai buat anggrek. Hasilnya ya gak mungkin semaksimal yang di PT, belum lagi di pupukannya. Kalau untuk perawatan yang lebih mudah atau skala rumahan, saya menyarankan seperti yang ini media tanamnya. Habitat aslinya kan menempel di pohon, jadi semakin dia mirip dengan habitat aslinya, semakin subur anggreknya, semakin dia enjoy di sini. Kalau anggrek udah enjoy, kalau anggrek udah nyaman dengan kita, dia pun pasti berbakti, dia akan berbunga rimbun, dan ketahanan bunga pun lebih bagus, biasanya begitu. Lanjut lagi, kita coba bongkar yang ini nih, media tanamnya daun kaliandra. Mau direpotting ke pot yang baru boleh, atau mau dipakai pot ini juga tidak masalah. Yang penting media tanamnya harus diganti. Jangan pakai media tanam yang lama kalau media tanamnya daun kaliandra. Jika tidak diganti, khawatirnya ketika bunganya habis, anggreknya juga udahan habis semuanya. Rata-rata seperti itu loh di skala rumahan. Kita copotin. Nah seperti ini. Biar lebih hemat bisa juga pakai seperti ini arang. Daun kaliandranya kita bongkar, kita buang. Kalau bisa dicuci. Nah, nanti dicuci ya dengan air yang bersih agar menghilangkan efek ini daun kaliandra. Khawatirnya dia udah tidak layak pakai dan menyebabkan kebusukan, karena media tanam daun kaliandra selain mudah terurai, selain mudah diserap nutrisinya oleh anggrek, ini juga mudah kadaluarsa, itu penyakitnya di situ. Kalau misalkan seperti ini,
lebih aman dibongkar seperti ini, lebih aman diganti dengan yang baru. Setelah kita bersihkan media tanam daun kaliandranya, kita tempatkan pada pot yang baru, atau pot yang lama juga gak apa-apa, dibersihkan aja dulu, dan media tanamnya harus yang baru. Untuk media tanam yang masih aman seperti ini, arang, dan ini ada moss bawaan seedlingannya dari bibit sononya, dari seedling pakai media tanam moss, gak perlu dibuang karena ini awet, ini tahan lama. Kalau arang itu tidak ada kadaluarsanya lur, menurut saya. Kalau arang, kalau ini ada juga kadaluarsa. Ini sabut kelapa biasanya 1 sampai 3 tahun baru kadaluarsa, jadi masih lumayan aman. Jika dirasa sudah lemah seperti ini, diganti aja. Jika misalkan masih bagus, gak apa-apa digabung. Kalau untuk media tanam arang gak perlu diganti, agar tidak terlalu stres juga. Nah seperti ini udah cukup. Kita tambahkan media tanam yang baru. Media tanamnya boleh apa aja, boleh kulit kayu, boleh arang, boleh moss juga gak apa-apa. Seperti ini kulit kayu pohon pinus ya, yang paling bagus kulit kayu pohon pinus. Kalau tidak ada kulit kayu pohon pinus, bisa pakai pohon mahoni atau pohon yang lainnya yang keras, jangan yang terlalu lembek kulit kayunya agar tidak mudah busuk. Nah seperti ini, tempatkan seperti ini aja, jangan di tengah, usahakan di samping atau di pinggir seperti ini. Soalnya arah pertumbuhan tunas kan dari sini ke sana ya. Kalau misalkan di tengah ya cepat penuh nantinya, jadi di ke pinggirkan aja, mepet ke pinggir agar ada ruang kosong untuk pertumbuhan tunas nantinya. Tambahan lain alternatifnya bisa pakai tambahan media tanam yang lebih bagus penyerapan airnya, seperti moss. Ini moss hitam, saya terbiasa atau lebih nyaman seperti ini dicampur. Dia tidak hanya satu media tanam, terutama untuk media tanam ini moss. Saya hampir semua pakai moss, sedikit campuran moss, atau apa itu dari moss hitam atau moss putih, karena untuk meminimalisir kekeringan. Jika kita lupa menyiram atau kita terlalu sibuk dengan kerjaan kita sehingga lupa menyiram atau tidak sempat menyiram, ini masih aman karena masih ada pelembab. Kalau untuk ini lebih awet, kelembabannya lebih terjaga. Nah seperti ini kurang lebih. Nanti ditambahkan lagi kulit kayu. Usahakan pangkal akar ini tidak terkubur. Kalau dikubur semuanya rawan busuk begitu kalau anggrek, karena memang dia tipenya epipit atau menempel di pohon untuk aslinya. Jika mau memakai daun kaliandra lagi sebagai tambahan nutrisi, bisa. Caranya tinggal ditabur aja di sini, ditaburkan aja. Tapi saya sarankan kalau misalkan pakai daun kaliandra jangan dengan moss, nantinya susah. Kalau misalkan sudah kadaluarsa, membuang daun kaliandranya susah. Kalau pakai tambahan moss seperti ini, dapat ke moss. Enaknya atau lebih bagusnya seperti yang tadi aja, pakai tambahan arang atau kokocip atau kulit kayu yang lebih mudah larut, lebih mudah membersihkan nantinya. Nah seperti ini aja cukup. Kalau untuk penanaman di awal, plan yang seperti ini pun bekas, nah yang ini nih, yang seperti ini bisa bagus nantinya jika perawatannya maksimal ya, jika dirawat dengan sepenuh hati. Misal yang seperti ini, jika rumpunannya banyak bisa kita split, kita tanam lagi, kita semai dulu. Kalau untuk penyemaian sebaiknya jangan pakai daun kaliandra. Kalau saya biasa pakai moss, itu lebih bagus lur, pakai moss mah. Nah misalnya seperti ini, kalau gak ada tempat mah pakai ini juga bisa, pakai tempat-tempat wadah seperti ini. Ini pakai moss mah bagus, dia tetap segar. Nanti kalau udah agak besar kita repotting lagi ke pot yang lebih besar dan tambahkan media tanam. Untuk moss seperti ini dia lebih awet, jadi gak perlu dibongkar, tinggal ditambahkan aja pinggirannya dengan media tanam yang lain. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar, silahkan. Ini edisi dendrobium yang seperti ini ya. Kalau untuk dendrobium yang lain memang ada perbedaan sedikit, tapi secara garis besar perawatannya kurang lebih sama kalau untuk dendrobium. Jangan lupa ditekan juga tombol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.